Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masyaallah malam tahun baruan ini. Tapi ya bukan karena malam tahun baru ya, namun karena kita ingin menjadikan malam ini adalah malam yang ya indah sebagaimana malam-malam yang lainnya, indah dengan siraman ilmu ya, bukan indah dengan gemerlapnya kembang api yang dinyalakan di malam tahun baru. Iya, lupa. Baik. Baik. Ikhwan a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Masyaallah. Lebih jelas ya. Sejelas wajahnya si Bagas. Taib. Ikhwan a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Di malam hari yang mubarak ini, di tempat yang mubarak juga, insyaallah ta'ala kita akan mengupas sedikit ya, karena saya punyanya sedikit, nggak banyak, sedikit tentang aqidah seorang muslim terhadap Nabi Isa alaihi salam. Makanya judulnya akidah muslim terhadap Nabi Isa alaihi salam. Pertama, kenapa anak katakan aqidah? Ya, bukan sikap seorang muslim, tapi aqidah seorang muslim terhadap Nabi Isa alaihi salam. Karena aqidah ini adalah sesuatu yang sangat penting. Aqidah yang benar merupakan sumber kebahagiaan seseorang, sekaligus sumber keselamatan. Kalau akidahnya bobrok, rawan. Ya, akidahnya bobrok, rawan. Akidahnya rusak, rawan. Makanya akidah ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk dipelajari atau untuk dikenal. Dan kita sering sekali mendengar nama akidah. Akidah itu apa jemaah? Apa ya ikhwan? Akidah itu secara bahasa al-aqdu. Apa al-aqdu itu? Ikatan. Sebuah ikatan. Ya. Al-aqdu, sebuah ikatan. Jadi akidah adalah sebuah keyakinan yang menancap kuat di dalam hati. Ya. Sebuah keyakinan yang menancap kuat di dalam hati terhadap pembenaran sesuatu. Ya. Jadi membenarkan sesuatu, dan sesuatu yang dibenarkan itu menancap kuat dan kokoh di dalam hati, itu akidah. Ya.
dalam agama kita akidah itu maknanya adalah apa yang terkandung di dalam rukun iman. Satu, beriman kepada Allah. Dua, beriman kepada para malaikat. Tiga, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kitab itu kitab-kitab. Karena kitab Allah itu bukan cuma satu. Ya, ada berapa? Seluruh nabi dan rasul. Ya, yang kita ketahui ada berapa? Ada 4. Ya. Apa saja? Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Namun dari 4 ini 3 ditahrif, mengalami perubahan, kecuali 1 yaitu Al-Quranul Karim. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dijaga, dan Allah janji menjaga Al-Quran. Ya, seberapapun besar usaha seseorang untuk mengubah atau mengotak-atik Al-Quran, gak ada yang bisa, karena Allah menjaga. Ketika itu terjadi langsung ketahuan, ya, karena Allah janji untuk menjaga Al-Quranul Karim. Kemudian rukun iman berikutnya, beriman kepada para rasul. Ya, para rasul Allah Subhanahu wa taala, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kita bahas pun Isa alaihissalam adalah rasul. Ya, nabi sekaligus rasul. Karena nabi itu belum tentu rasul. Kalau rasul sudah pasti nabi. Ya. Kemudian yang keberapa? 5, beriman kepada hari akhir. Ini bagian dari akidah. Kemudian yang ke-6, beriman kepada al-qada wal qadar. Ya, takdir, ya, Allah Subhanahu wa taala yang baik maupun yang buruk. Inilah akidah. Ya. Maka wajib bagi kita untuk mempelajari 6 hal ini. Ya, karena itu kaitannya dengan akidah. Mengenal Allah, ya, dengan syariat-syariatnya, para malaikat, kitab, ya, rasul, hari akhir, dan takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Sebagai contoh, tatkala seseorang ini tidak memiliki akidah yang benar seputar takdir, ya, akhirnya muncul penyimpangan. Karena, ya, di antara sebab penyimpangan itu adalah al-jahlu, kebodohan, ya, atau at-ta'assub. Ta'assub itu fanatik terhadap golongan tertentu, ya, atau tidak mau mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan, ya, sebab-sebab penyimpangan akidah seseorang. Atau juga mungkin karena taklid, ya, taklid buta. Taklid buta itu opo jarini, ya, meskipun salah pokoknya nek ngono ya ngono, ya, tanpa, ya, taklid itu apa? Taklid itu mengikuti seseorang, ya, tanpa mengetahui dalilnya. Pokoknya ikut, pasrah bongkoan, ikut aja. Ya, disyariatkan atau tidak pokoknya ngikut. Atau bisa juga sebabnya karena berlebih-lebihan di dalam memuji misalnya, maka akan terjadi penyimpangan. Ya, Nabi SAW berpesan kepada kita, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan pernah memujiku sebagaimana Isa ibnu Maryam yang dipuji.
secara berlebihan. Al-Itra itu memuji secara berlebihan. Rasul melarang. Ya, innama ana abdullahi wa rasuluh. Aku ini hanyalah hamba Allah dan Rasulnya. Maka termasuk sikap berlebihan kepada Nabi, ya, adalah dengan mendudukkan mereka pada posisi atau derajat ketuhanan, ya, sehingga dimintai Nabi itu sudah meninggal, dimintai dia, nggak boleh, ya. Kemudian membuat syair-syair yang di dalamnya berisi sifat-sifat ilahiyah, sifat-sifat ketuhanan, ya. Maka ini tidak boleh. Itu diantara sebab-sebab kenapa orang menyimpang dari akidah yang benar. Yang pertama tadi apa? Karena dia al-jahlu, bodoh terhadap prinsip akidah yang benar. Makanya biar tidak bodoh, apa yang harus kita lakukan? Belajar, jamaah, harus belajar, ya. Besok pagi insya Allah pembahasannya seputar itu, ya. Mari sibukkan diri kita dengan ilmu dan amal, biar tidak salah, ya, di dalam meyakini sesuatu. Demikian pula apa tadi penyebab penyimpangan dalam akidah? Fanatik, ta'assub bahasa syariatnya, ya. Ketika ta'assub maka menyimpang dia dari akidah yang benar. Kemudian apa lagi? Taklid buta, ya. Taklid tapi buta. Taklid buta itu, ya, mengikuti secara total, ya, tanpa mengetahui dalil. Kemudian apa lagi? Berlebih-lebihan dalam menghormati wali atau orang-orang saleh, ya, nabi. Kemudian apa lagi? Lalai dari merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa ini? Ada berapa, Mas? Ada 5, ya? Ada 5. Masya Allah. Jadi akidah ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk dipahami oleh seseorang. Jadi kita itu dituntut untuk mempelajari akidah yang benar, ya, agar kita tidak sampai melenceng dari jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala menuju jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi akidah adalah sebuah keyakinan atau keimanan yang mantap di dalam hati kita tanpa ada keraguan. Ya, makanya kenapa seseorang bisa ikut ajaran ini dan itu, karena sudah ditanamkan dalam dirinya keyakinan yang kuat, ya, ditanamkan keyakinan yang kuat, ya, diberi sesuatu yang membuat orang ini tergugah untuk melakukan apa yang mereka inginkan sesuai dengan hawa nafsunya, ya. Sebagian kelompok ada yang mengatakan, ya, apabila seorang wanita itu mau untuk dinikahi, bukan dinikahi, bahasanya dimut'ah sebanyak 4 kali, maka dia akan masuk surga tanpa hisab dan azab. Akhirnya pada semangat itu perempuan, ayo nikahin saya kalau kayak gitu. Sing semangat sopo iki? Bagas lagi, ya. Sehingga para wanita berlomba-lomba untuk dinikahi dengan tanpa mahar apa-apa, enggak masalah. Yang penting bisa dinikahi. Nah, ini masalah keyakinan yang rusak. Seberapa pentingkah akidah itu? Saya katakan sangat penting sekali. Karena dia merupakan dasar ditolak atau diterimanya sebuah amalan. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Kahfi ayat 110 terakhir, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan
salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaknya dia beramal amalan yang soleh. Tadi sudah saya katakan, amal soleh itu amal yang apa? Amal yang ikhlas dan mencocoki sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya amal soleh. Kalau tidak ikhlas atau tidak mencocoki petunjuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, itu bukan amal soleh, tapi amal tolih. Orang itu juga ada dua, ada orang baik, ada orang gak baik. Orang baik namanya solih, orang yang gak baik namanya tolih, gak baik. Ya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Az-Zumar ayat 65, walaqad uhiya ilaika, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu, ya, wa ilal ladzina min qablik, dan juga telah diwahyukan kepada orang-orang sebelummu, la in asyrakta la yahbatanna amaluk, kalau kamu syirik amalmu batal, terhapus, wala takunanna minal khasirin, nanti kamu akan jadi orang yang merugi. Ya. Kalau kita tidak mempelajari akidah yang benar, maka dikhawatirkan kita akan terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Akhirnya tertolak amalan kita. Makanya tadi saya katakan akidah ini adalah landasan yang penting dalam amalan. Akidahnya bagus, amalnya diterima oleh Allah. Akidahnya nggak bagus, amalnya ditolak. Makanya kita harus mempelajari masalah akidah ini dengan sebaik-baiknya. Kalau ditanya apa yang kita pelajari dalam akidah, katakan pelajari rukun iman. Itu jawabannya. Ya, karena ini berkaitan dengan keimanan. Jangan kayak anak TK jemaah. Ya, rukun iman ada 6. Sebutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi nggak tahu penjabaran dari rukun iman tersebut. Apa itu makna beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa jemaah? Ya, apa teman-teman? Apa makna iman kepada Allah itu? Ya, mempercayai dan meyakini bahwa Dia hanyalah satu-satunya sesembahan yang layak disembah. Soalnya kan Tuhan kan banyak. Itu salah satu bagiannya. Makna beriman kepada Allah itu satu, kita harus yakin bahwasanya Allah itu ada. Allah itu ada. Kalau tidak yakin, belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu ada, mana enggak kelihatan, enggak bisa dilihat. Nanti kita akan melihatnya insyaallah di akhirat. Dan ini adalah nikmat yang paling besar tatkala seorang hamba bisa melihat kepada wajah Rabb-nya. Kenikmatan yang besar. Ya. Kemudian beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah itu apa? Ya, rububiyah itu segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah. Siapa yang menciptakan? Allah. Siapa yang memberi rezeki? Siapa yang menurunkan hujan? Siapa yang menumbuhkan tanaman? Siapa yang mengadakan dunia beserta isinya ini? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyembuhkan? Siapa yang bisa menolak madarat dan mendatangkan manfaat? Rabbuna Jalla wa Ala. Ya. Ini harus diyakini. Berarti kalau kita meyakini ada yang bisa menyembuhkan selain Allah, rusak keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, belum dikatakan beriman. Contoh yang mungkin banyak kita jumpai di di kenyataan. Dok, tolong sembuhkan anak saya. Tolong sembuhkan anak saya. Padahal yang bisa menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Cacat dalam akidahnya. Dari mana kita tahu kalau itu cacat dalam akidah? Dengan belajar. Makanya khususnya para pemuda ini manfaatkan waktu muda dengan menimba ilmu syar'i, dengan banyak belajar. Ya.
Dengan belajar kita akan banyak tahu, ya, sehingga kita tidak gampang terombang-ambing oleh fitnah. Ya, karena ilmu ini akan membentengi kita dari fitnah. Ya, fitnah syahwat dan juga fitnah syubhat. Ya. Apalagi zaman sekarang ini ya, ada setan gepeng katanya. Apa setan gepeng itu? Nah, HP itu setan gepeng. Ada yang menyebutnya setan kotak katanya. Kalau saya nyebutnya dia adalah pisau yang bermata dua. Diajak baik mau, diajak jelek mau, tergantung tangan kita. Ya. Kemudian ya, teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan keyakinan atau akidah seorang muslim terhadap Nabi Isa alaihissalam. Ya, sebagai seorang muslim, apa yang harus kita yakini terhadap Nabi Isa alaihissalam? Satu, ya, kita harus mengimani, ya, dan harus mempercayai Nabi Isa. Maksudnya mengakui kalau beliau adalah seorang nabi. Beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan beliau itu ada. Baru kita nanti bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu." Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hambanya Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min. Demikian pula dia mempercayai dan mengimani kalimat Allah Subhanahu wa taala yang alqaha ila Maryam, yang dikatakan kepada Maryam, ya, yaitu kalimat kun, jadilah, fayakun, maka jadi. Wa ruhun min, dan ruh darinya. Wal jannatu haqqun wan naru haqq, surga itu benar adanya, hak. Wan nar haq, neraka juga benar adanya. Maka jangan pernah meragukan keberadaan surga dan neraka. Keduanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah ciptakan. Surga untuk orang-orang yang taat, neraka untuk orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini kita imani, apa saja tadi? Bersaksi tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ya, bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Isa ibnu Maryam adalah abdullah wa rasuluhu, hamba Allah dan rasulnya. Ya, sama dengan Nabi Muhammad. Ya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min. Ya, demikian pula kalimat yang Allah sampaikan kepada Maryam, yaitu kalimat kun. Wal jannatu haqq wan naru haqq, surga dan neraka itu benar adanya. Maka adkhalahumul jannata ala ma kana minal amal, Allah akan masukkan dia ke dalam surga apapun bentuk amalan dia. Ya, maksudnya dia hanya memilih amalan misalkan segenggam, Allah akan masukkan dia ke dalam surga kalau dia betul-betul mengimani ini. Di antaranya beriman bahwasanya Isa ibnu Maryam hamba Allah dan rasulnya. Maka kalau kita meyakini bahwasanya Isa adalah anak Tuhan, menyelisihi sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau menjadikan Isa itu sebagai Tuhan, lebih parah lagi. Ya, dengan tegas Rasulullah SAW menyatakan abdullah wa rasuluh, hamba Allah dan rasulnya. Ya,
Kalau meyakini selain itu tidak bisa masuk surga. Ya. Dalam lafaz yang lain disebutkan adkhalahumullahu min ayyi abwabil jannati samaniyati syaa. Maka dia akan dimasukkan ke dalam surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki, dari pintu yang berjumlah 8 tersebut. Ya, ada 8 pintu. Mau masuk pintu mana saja? Monggo, silahkan. Dengan catatan ini tadi. Ya, merealisasikan apa yang dikatakan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya, yang harus kita yakini terhadap Nabi Isa pertama tadi apa? Nabi Isa adalah Abdullah wa rasuluhu. Ya. Beliau adalah hamba Allah dan rasulnya. Yang kedua, kita harus meyakini bahwasanya Isa ibnu Maryam itu bukanlah Tuhan dan juga bukan anak Tuhan. Inilah yang membedakan kita dengan mereka. Siapa? Orang-orang Nasrani. Mereka mengatakan bahwasanya Isa ibnu Allah. Ya. Mereka ini bingung dengan akidah mereka sendiri. Ya, sampai-sampai dikatakan ya, kalau dalam sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, ya, anak atau suami, istri dan anak, anaknya ada, katakanlah ada 5. Semuanya ditanya masing-masing tentang akidah, keyakinan Trinitas Allah mereka. Trinitas itu apa? 3 in 1, 3 dalam 1. Ya. Maka semuanya akan memiliki jawaban yang berbeda-beda karena mereka bingung. Ya, bagaimana sesuatu yang 3 menjadi 1? Ya, maka ketika sang suami ditanya jawabannya A, istrinya ditanya jawabannya B, anaknya tanya C, semuanya berbeda-beda jawabannya. Kenapa? Ini menunjukkan mereka kebingungan di dalam ya memahami konsep Trinitas yang mereka miliki. Akidah itu sesuatu yang jelas. Kalau samar itu bukan akidah, itu namanya kebingungan. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah mengatakan ayat 72, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sesungguhnya telah kafirlah. Siapa itu? Qalu, orang-orang yang mengatakan innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sesungguhnya Allah itu adalah ya Al-Masih. Dia adalah Al-Masih. Al-Masih di sini maksudnya siapa? Isa ibnu Maryam. Kata Allah kafar. Berarti kalau mengatakan Isa itu adalah Tuhan, ini perbuatan kufur. Tadi kan katanya kata Isa kan dipanggilnya Al-Masih, dan masalahnya Dajjal juga dipanggil Al-Masih. Bedanya apa? Nah, bedanya apa? Isa itu Al-Masih, Dajjal juga Al-Masih. Bedanya apa? Kalau Isa Al-Masih yang baik, Dajjal Al-Masih yang jelek. Oh, maksudnya apa ini? Al-Masih itu dari kata masaha yamsahu, artinya menghapus. Ya, Dajjal dikatakan Al-Masih karena mamsuhul ain. Salah satu matanya terhapuskan, maksudnya buta, enggak bisa melihat. Mamsuhul ain. Ya. Buta sebelah, makanya dikatakan Al-Masih. Isa juga dikatakan Al-Masih, bukan buta sebelah. Ya, banyak riwayat yang menyebutkan dengan berbagai macam ya ucapan. Di antaranya ada yang menyebutkan Al-Masih. Kenapa Isa dikatakan Al-Masih? Karena dia yamsahul ardha, karena dia bisa mengusap atau menghapus bumi. Oh, bumi kok dihapus? Maksudnya bukan buminya dihilangkan, maksudnya dia bisa ya memendekkan waktu, ya memendekkan jarak, ya jarak yang jauh bisa jadi dekat. Ya, ada juga yang menyebutkan Al-Masih itu
bahwasanya dia bisa menyembuhkan orang yang buta. Diusap. Yamsah, diusap. Jadi melihat. Ketika lahir buta, diusap oleh Nabi Isa. Jadi melihat. Faham ya? Ada juga yang menyebutkan Al-Masih ini bisa untuk kebaikan dan bisa untuk keburukan. Kalau yang buruk namanya Al-Masih, juga Al-Masih juga. Yang baik Al-Masih juga. Wallahu a'lam. Itu sebabnya kenapa Nabi Isa disebut Al-Masih. Ada juga yang menyebutkan Al-Masih ini dari bahasa Ibrani. Lupa anak aslinya apa gitu bahasanya, kemudian diarabkan jadi Al-Masih. Mirip dia, diarabkan jadi Al-Masih. Maka kalau kita mengatakan Isa itu adalah Tuhan, maka kafir. Karena Allah mengatakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Selanjutnya di dalam surat At-Taubah ayat 30. Karena biar cepat kita pakainya dalil. Kalau dipanjang lebarkan bisa tengah malam, enggak jadi bakar-bakar ayam nanti. Dalam surat At-Taubah ayat 30 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatin nasara al-masih ibn Allah dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qablu qatalahumullahu anna yufakun. Kata Allah Subhanahu wa taala, al-yahud mengatakan Uzair ibn Allah. Uzair adalah putra Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan Yahudi. Uzair, seseorang dinisbatkan sebagai atau dinobatkan sebagai putra Allah Subhanahu wa taala. Wa qalatin nasara al-masih ibn Allah. Nasrani menetapkan Isa ibnu Maryam adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Dzalika qauluhum bi afwahihim. Ini merupakan ucapan yang mereka ucapkan dengan mulut mereka. Yudahiuna qaulal ladzina kafaru. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir terdahulu. Ngikut-ngikuti. Qatalahumullahu anna yufakun. Mereka ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Anna yufakun, bagaimana mereka bisa sampai berpaling? Dari hal yang benar. Kemudian yang ketiga, yang harus kita yakini tentang Nabi Isa, bahwasanya Nabi Isa itu menyatakan sendiri bahwasanya ia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan saya katakan Isa itu hamba Allah dan Rasulnya. Bahkan Nabi Isa sendiri pun menyatakan bahwasanya qala inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Ada dalam surat Maryam ayat 30 juga. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah, ataniyal kitab. Aku diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Injil. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah menjadikan aku sebagai seorang nabi. Nabi Isa sendiri ngomong seperti itu. Malah dijadikan anak, atau dijadikan Tuhan. Kemudian Nabi Isa alaihissalam justru mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk menyembah dirinya. Yang terjadi sekarang Nabi Isa malah disembah. Ini menyelisihi apa yang diinginkan oleh Nabi Isa sendiri. Beliau itu ngajak untuk menyembah Allah, bukan menyembah dirinya. Ada dalam surat Al-Maidah ayat 72. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qala al-masih ya bani Israil u'budullaha rabbi wa rabbakum. Al-Masih yaitu Isa mengatakan u'budullah, wahai bani Israil, u'budullah, sembahlah Allah.
Ini perintah Nabi Isa kepada Bani Israel. Ya, sembahlah Allah, Rabbi wa Rabbakum, Tuhanku dan Tuhanmu. Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah haramkan baginya surga. Kalau sudah diharamkan surga, wa ma'wahu an-nar, tempat kembalinya di mana? Di neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, orang yang berbuat zalim enggak ada penolong satupun. Enggak ada yang nolongin mereka. Ya. Selanjutnya, yang harus kita yakini terhadap Nabi Isa. Nabi Isa itu diciptakan oleh Allah tanpa ayah. Ini harus kita yakin. Ya, tanpa ayah. Sebagian orang ya, mengatakan ini istimewa ini. Ada orang terlahirkan tanpa bapak, padahal ibunya adalah wanita yang baik-baik. Dalam artian bukan hasil dari perzinahan. Ini berarti istimewa, ajaib ini. Ya. Ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tinggal bilang kun fayakun. Nah, dari situlah dia dinobatkan sebagai anak Tuhan. Minimal. Kalau enggak dikatakan Tuhan. Maka ini masalah. Kita tanya balik. Kenal Nabi Adam? Tahu. Siapa dia? Manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Punya bapak enggak? Enggak ada. Ibu? Enggak ada juga. Harusnya Nabi Adam lebih utama untuk dinobatkan. Kenapa? Lebih istimewa. Bisa lahir atau bisa muncul tanpa wanita, tanpa laki-laki. Kalau Nabi Isa kan ada wanitanya tapi enggak ada laki-laki. Kalau mau diistimewakan, harusnya Nabi Adam lebih istimewa daripada Isa alaihi salam. Masuk akal tidak? Sangat masuk akal. Tapi kenyataannya Nabi Adam cuman dinobatkan sebagai manusia. Pertanyaannya, kenapa Nabi Isa kok juga tidak dinobatkan sebagai manusia saja seperti halnya Nabi Adam alaihi salam? Enggak bisa jawab mereka. Enggak akan bisa jawab. Ya. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, atau kata Allah ya dalam surat Al-Imran ayat 59, inna masala Isa indallahi kamasali Adam, sesungguhnya permisalan penciptaan Isa di sisi Allah sama persis dengan ya penciptaan Adam. Khalaqahu min turab, ya, Allah menciptakan Adam dari tanah. Tsumma qala lahu kun fayakun, kemudian Allah mengatakan kun, jadilah kamu seorang manusia. Fayakun, maka jadilah dia seorang manusia. Adam alaihissalam, ya, menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah tinggal bilang kun, jadi. Ya, maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi Nabi Isa, ya, lebih mudah lagi bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Adam jelas-jelas tanah, jadi orang. Ya, kalau Nabi Isa dijadikan Maryam hamil, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah mampu untuk itu. Menciptakan dari tanah saja mampu. Menjadikan Nabi Adam tanpa ayah, tanpa ibu mampu, apalagi menjadikan Nabi Isa tanpa ayah. Lebih mampu lagi. Ya. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Maryam ayat 21, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala kadzalika qala rabbuki huwa 'alayya hayyin. Jibril berkata demikianlah. Ya,
Rabbmu mengatakan itu huwa alayya hayyin, itu bagiku gampang, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, nyiptakan Nabi Isa ya hanya dengan seorang wanita, ya, dengan seorang ibu tanpa ada bapaknya. Kata Allah, huwa alayya hayyin, itu mudah bagiku, kecil, kata Allah Subhanahu wa taala, mudah. Ya. Walinaj'alahu ayatan linnas. Ya, kemudian kami jadikan itu suatu tanda bagi manusia, wa rahmatan minna, dan sebagai rahmat bagi kami, ya, sebagai tanda bagi manusia, ya, bahwasanya Allah itu mampu, ya, sekaligus sebagai rahmat, ya, Nabi Isa diturunkan sebagai rahmat bagi manusia. Wa kana amran maqdiyya, dan ini adalah sebuah perkara yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selanjutnya, keyakinan yang harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwasanya mudah bagi Allah untuk menciptakan Nabi Isa tanpa bapak. Ya. Mudah bagi Allah untuk menciptakan Nabi Isa tanpa bapak atau tanpa ayah. Ya, tinggal apa? Tinggal Allah katakan kun. Cukup dengan kalimat kun. Jadilah. Maka jadi. Ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran ayat 45 sampai 47. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul Masihu Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin." Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah ketika malaikat berkata, "Ya Maryam, wahai Maryam, innallaha yubashshiruki." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepadamu wahai Maryam, bikalimatin, ya, dengan suatu kalimat, minhu, yang datang darinya, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Kabar gembira apa? Ya, ismuhul Masihu Isa ibn Maryam. Namanya Al-Masih Isa ibnu Maryam, putranya Maryam. Wajihan fid dunya wal akhirah. Dia ini yaitu Isa adalah wajihan, seorang yang terkemuka di dunia. Wal akhirah, dan juga di akhirat. Ya, bagaimana dia terkemuka? Dia adalah seorang nabi yang dikenal. Ya. Wa minal muqarrabin, ya, dan dia termasuk orang yang muqarrabin, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena nabi adalah orang-orang yang saleh, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Selanjutnya, wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas salihin. Ya. Yukallimun nas, Isa ini bisa ngomong dengan manusia fil mahdi. Mana fil mahdi? Tatkala dia berada dalam buayan, masih kecil, digendong, bisa ngomong sama orang. Ini termasuk keistimewaan yang diberikan kepada siapa? Nabi Isa alaihi salam. Ya. Kemudian demikian pula ketika sudah dewasa, apalagi ya, masih kecil sudah bisa ngomong dengan manusia. Wa minas solihin, dan kata Allah Subhanahu wa taala, beliau termasuk orang yang saleh. Kemudian Maryam bilang, qalat rabbi anna yakunu li walad. Ya Allah, dari mana saya bisa memperoleh anak? Walam yamsasni bashar. Bagaimana ceritanya saya bisa mendapatkan seorang anak sedangkan saya tidak pernah disentuh oleh seorang pun? Maksudnya tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki. Ya, saya ini wanita belum bersuami atau enggak bersuami, gimana ceritanya saya bisa punya anak? Ya, karena Maryam dia berpikir sesuai dengan kenyataan. Ya, orang itu kalau mau punya anak ya menikah. Ya, kalau ingin punya anak ya tanpa menikah ini mustahil. Ya, ini adalah sesuatu yang mustahil. Kemudian
kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Demikianlah apa yang Allah kehendaki. Allah menciptakan sesuai dengan kehendaknya. Kalau Allah inginnya begitu, ya tidak ada yang bisa menolak. Ya, Allah itu tidak ada yang bisa memaksa Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah kalau ingin sesuatu terserah Allah Subhanahu wa taala. Huwa qadir ala kulli syai. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Apabila Allah Subhanahu wa taala ya ingin menciptakan sesuatu, tinggal bilang qala kun, tinggal Allah katakan kun, jadilah, fayakun, maka sesuatu yang Allah inginkan itu akan jadi. Subhanallahil azim. Ya. Selanjutnya, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita yakini bahwasanya Nabi Isa itu diutus ya oleh Allah Subhanahu wa taala ya, di samping untuk mendakwai kaumnya, kemudian diutus oleh Allah ya untuk menjadikan sesuatu yang halal yang asalnya itu diharamkan sebelumnya, diharamkan kepada orang-orang Yahudi. Ya, dulunya haram. Nabi Isa diutus oleh Allah tujuannya untuk memberitahukan kepada kaumnya sesuatu ini halal. Ya, pada zamannya Nabi Musa haram. Ada dalam surat Al-Imran ayat 50. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati." Dan aku datang kepadamu untuk membenarkan Taurat. Musaddiqan lima baina yaday, yang datang sebelumku. Wali uhilla lakum ba'dalladzi hurrima alaikum. Dan aku diutus oleh Allah ini untuk menghalalkan bagimu wahai manusia ya ba'dalladzi hurrima alaikum, yang sebagiannya telah diharamkan untuk kalian dulunya. Ya, waji'tukum ya bi ayatin mir rabbikum, dan aku datang kepadamu dengan membawa ayat mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa mukjizatnya Nabi Nabi Isa alaihi salam? Banyak ya? Ya. Banyak. Nanti akan Anda bacakan ayatnya biar lebih jelas. Fattaqullaha wa ati'un, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah. Ya, pesan Nabi Isa kepada kaumnya. Selanjutnya, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa itu tidak mati, atau bahasa yang tepatnya belum mati. Bukan tidak mati, belum mati, belum meninggal dunia. Ya, atau Nabi Isa itu masih hidup. Ya, atau kita katakan belum meninggal dunia. Nabi Isa belum meninggal dunia, jemaah. Ya. Karena ada sebuah akidah yang tidak benar bahwasanya ya Isa itu telah mati. Ya, dan matinya disalib. Kemudian kenapa kok disalib? Tuhan kok disalib? Mereka ngelesnya begini. Dia disalib dalam rangka untuk menebus dosa-dosa manusia. Dia rela mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Ya, kita ya tanyakan kepada mereka, ya kenapa para Paulus, para pastor itu kok juga tidak disalib dalam rangka menebus dosa-dosa manusia? Ya, setelah Nabi Isa. Faham maksudnya?
menebus dosa manusia yang hidup di zaman itu. Setelah itu mereka kan habis, binasa, muncul manusia baru lagi, berbuat salah lagi. Nah, kenapa kok juga tidak ditebus oleh para pastor atau oleh Paulus? Atau kenapa mereka tidak menyamakan seperti Nabi Isa dengan menjadikan tolong saliblah saya dalam rangka untuk menebus dosa-dosa kalian. Yang ada mereka membuat syukukul ghufran. Syukukul ghufran itu kertas pengampunan. Gimana itu? Jadi ini para pendeta tuh atau pusatnya Paulus ini ngasih kertas. Siapa yang mau beli kertas ini dengan harga sekian juta? Sebagai apa? Penebusan dosa. Penebusan dosa, dosanya ditebus. Dengan cara beli kertas. Ketika dia beli kertas, ngasih duitnya masuk saku dia, ente dosanya diampuni. Enak sekali. Akhirnya muncul persepsi orang yang banyak duitnya puas dia bermaksiat. Enggak apa-apa, nanti saya tebus dosanya. Saya banyak duit, tajir, meskipun tajirnya melintir. Gitu dia. Namanya syukukul ghufran. Cek pengampunan. Mau diampuni dosa? Nih ceknya. Kamu beli cek ini, langsung dosanya diampuni. Seakan-akan didoakan begitu barangkali. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu belum meninggal dunia. Beliau sekarang masih hidup dan terangkat ke langit. Terus siapa yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi tersebut? Jawabannya ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Dalam surat An-Nisa ayat 156 sampai 158. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa bi kufrihim wa qaulihim ala Maryam buhtanan 'azima. Kekafiran mereka terhadap Isa. Mereka tidak mau mengimani Isa. Orang-orang Yahudi. Wa qaulihim ala Maryam, dan ucapan busuk mereka atau tuduhan mereka kepada Maryam, buhtanan 'azima, itu adalah sebuah kedustaan yang sangat besar. Apa ucapan mereka kepada Maryam? Zaniyah. Dia adalah wanita pezina. Dari mana datangnya anak kalau enggak berzina dia? Begitu. Dia dituduh, Maryam dituduh berzina. Anaknya tidak diakui sebagai seorang nabi, ibunya dituduh berzina. Na'udzubillah. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam rasulullah. Dan mereka mengatakan sesungguhnya kami telah membunuh Isa. Inna qatalna Isa ibn Maryam. Kami telah membunuh Isa Al-Masih ibn Maryam. Dan Rasulullah, dia adalah Rasulullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka menyangka telah membunuh Isa. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Sebenarnya mereka belum membunuh Isa, dan mereka tidaklah menyalib Isa alaihissalam. Walakin syubbiha lahum, akan tetapi diserupakan dengan Isa bagi mereka. Jadi orang yang disalib itu, yang dibunuh itu orang lain, bukan Nabi Isa. Jelas ya? Bukan Nabi Isa. Itu mesti dia mengatakan syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'ad dhann wa ma qataluhu yakina. Wa ma qataluhu biyaqina, dan apa yang telah mereka bunuh itu mereka ragu-ragu.
Sebenarnya ragu mereka. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Allah pertegas. Terus kalau Nabi Isa tidak dibunuh oleh mereka, kemana? Rafa'ahu Allah. Beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ada bilang diangkat ruhnya. La, yang betul diangkat jasad dan ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas langit. Kemudian dijadikan orang ya serupa dengan Nabi Isa, kemudian orang itulah yang mereka bunuh. Padahal dia bukan Nabi Isa alaihissalam. Wa kana Allahu azizan hakima. Allah itu maha perkasa. Sekedar untuk mengangkat Nabi Isa ke atas langit bukan sesuatu yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selanjutnya Nabi Isa alaihissalam mengabarkan bahwasannya akan datang seorang nabi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita yakini, bahwasanya kedatangan Nabi Muhammad di akhir zaman sebagai nabi terakhir itu juga telah dikabarkan oleh Nabi Isa alaihi salam. Ya. Silahkan dilihat surat As-Saff ayat 6. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa id qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil, dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, wahai bani Israel, inni rasulullahi ilaikum, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah yang diutus kepada kalian, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, yang membenarkan kitab sebelumku yaitu kitab Taurat, ya, wa mubashshira, sekaligus aku ini akan memberi kabar gembira kepada kalian wahai manusia, bi rasulin, dengan datangnya seorang rasul, ya'ti mim ba'di, yang mana rasul ini akan datang setelahku, setelahku, setelah Nabi Isa akan datang seorang rasul, ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad, maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin, maka tatkala Isa ya datang, ya, falamma ja'ahum bil bayyinat, bukan Isa, ya, Rasulullah sallallahu, maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka, qalu hadza sihrun mubin, oh ini adalah sihir. Dan memang betul. Apa kata orang-orang kafir kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Sahir. Beliau adalah seorang tukang sihir. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang berani mengatakan bahwasanya beliau adalah orang yang apa? Mada? Beliau ini dikenal oleh orang-orang kafir Quraisy sebagai orang yang amin. Amin itu apa? Dapat dipercaya. Maknanya dia adalah orang yang jujur. Makanya enggak ada ceritanya mereka mengatakan Nabi kadzab, enggak ada. Enggak ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya Nabi dijuluki mereka kadzab. Kenapa? Karena sebelum jadi Nabi, orang-orang Quraisy sangat mengakui bahwasanya beliau adalah orang yang jujur, amanah. Makanya enggak ada yang bilang menggelari Nabi kadzab, tapi digelari dengan sahir. Apa lagi? Syair. Apa syair itu? Tukang pembuat syair. Al-Quran dianggap syair. Majnun, dijuluki sebagai orang yang gila, tapi enggak ada satu pun yang bilang kadzab, ya, karena menyelisih kenyataan. Rasul enggak pernah berdusta. Kemudian Nabi Isa alaihi salam akan turun di akhir zaman. Ini yang harus kita yakini. Beliau akan turun, jemaah. Akan turun di akhir zaman. Ini harus kita yakin. Kapan turunnya? Nanti ketika Dajjal sudah muncul. Ya, Dajjal sudah muncul, Isa turun. Kapan? Mendekati waktu subuh turunnya, sebagaimana disebutkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Mendekati waktu subuh turunnya, bukan di desa Gempol Pading, jemaah. Antum tunggu lagi. Ya, beliau turunnya di Damaskus. Damaskus ini di mana? Di Syam.
ya, di Sam, dulunya Sam, Syria, nah, Suria, nah, di Sam, Damaskus. Ya, dengan berpegangan kedua sayap malaikat, Masya Allah. Ya, jangan antum bayangkan kayak orang sedang di tempat olahraga itu tuh. Nah, jangan dibayangkan terlalu jauh. Ya, berpegangan dengan sayap dua malaikat. Ya, turun di sebuah menara putih yang ada di Syam sana. Mendekati waktu subuh beliau turun. Berarti nggak banyak orang yang lihat. Orang malam turunnya. Turun diantar malaikat. Ya, ini menunjukkan beliau itu manusia. Ya, nggak bisa terbang. Ya, nggak bisa terbang. Ini nabi loh, nggak bisa terbang. Lah kok ada orang yang ketika lihat ada orang yang bisa terbang langsung dibilang wali. Ya, padahal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan idza ra'aita rajulan, kalau kamu melihat seseorang, idza ra'aita rajulan yatiru fil hawa, dia bisa terbang, wa yamshi 'alal ma, dan dia bisa jalan di atas air. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa amruhu yukhalifu syariah, tapi perkara orang ini yukhalifu syariah, menyelisih syariat. Dibilang sudah sholat, sudah. Di mana? Saya nggak lihat di masjid, Kebul Padeng misalkan. Oh, saya sholatnya di Mekah. Oh, orangnya ada di sini, sholatnya di Mekah. Bilangnya apa? Saya wali, saya bisa melipat bumi yang jauh jadi dekat. Oh, bumi dilipat katanya, melipat waktu lebih tepatnya, atau melipat jarak. Naudzubillah. Bahkan antum kalau pergi ke Banten, daerah Pandeglang itu ada cerita aneh. Di sana itu ada yang disebut dengan batu Quran. Batu Quran. Batu Quran. Ada yang menyebutnya batu ukuran. Ada yang menyebutnya sebagai batu ukuran. Ada dua versi. Kenapa dikatakan batu Quran? Karena dulu namanya ada Syekh Mansur, dan memang itu untuk tempat kesyirikan. Naudzubillah. Karena saking penasarannya, saya pernah melihat kayak apa sih tempatnya. Benar nggak adanya ada. Saya masuk ke situ, memang tempatnya hawanya tidak enak. Banyak jinnya di situ. Kemudian saya lihat batunya, lumayan, batunya besar. Mungkin seukuran karpet ini batunya. Lebarnya. Dia hampir 75% di dalam air batunya, nongolnya dikit. Katanya apa? Kalau bisa nih masuk ke dalam ini air dan muterin batu sebanyak 7 kali putaran, tawaf sebanyak 7 kali tanpa nafas. Paham saya tanpa nafas? Nahan nafas dan kuat, semua permintaannya akan dikabulkan. Naudzubillah. Cerita mereka begini. Kenapa dikatakan batu Quran? Karena dulu ada namanya Syekh Mansur. Syekh Mansur adalah seorang yang ahli ibadah, alim kata mereka, ulama, syekh dia. Beliau ini dulu pernah haji di Mekah. Kemudian nggak punya duit atau apa gitu ya. Pulangnya lain dari yang lain. Pulangnya masuk ke dalam sumur Zam-Zam. Nyemplung. Baru dengernya aja rasanya geli telinga itu. Masuk sumur Zam-Zam. Sumber Zam-Zam itu berenang, tembusnya ke situ, batu Quran. Akhirnya bolong itu tanahnya, tebus. Karena tanah itu bolong, untuk menutupnya maka dicarilah batu yang seukuran dengan lubang itu, makanya disebut dengan batu ukuran. Kemudian sebagian orang menyebutnya dengan batu Quran, karena ada dua versi.
Karena yang ditutupkan itu batu yang seukuran lubang itu atau Al-Quran yang ditutupkan di situ sehingga langsung nutup dan jadilah batu. Cerita konyol itu. Kesyirikan juga banyak di sana ya. Di makamnya sana, makam Syekh Mansur itu daerah Pandeglang. Di sana itu setiap orang yang berkunjung ke situ pasti membawa pulang air, namanya air barokah, air keramat. Dan air ini nggak pernah habis sumbernya, bohong. Juru kuncinya ini banyak duitnya, dia bohong, jualan air. Padahal jam 3 malam dia itu ngangsu masukin air ke situ. Kemudian orang kalau pagi pada berdatangan diambilin di air itu, air suci, air barokah, minum sembuh sakitnya. Padahal itu air sumur yang dipindah ke kolam. Dibilang nyumber terus. Naudzubillah ya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam akan turun ke bumi di saat Dajjal muncul. Dia turun ke bumi ini untuk membunuh Dajjal. Kemudian kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, walladzi nafsi biyadihi la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam hakaman adla. Isa akan turun menjadi seorang hakim yang adil. Fayaksirus salib, ini tujuannya turun, memecahkan salib. Kemudian wayadau al-jizyah, menghapus adanya upeti. Enggak ada upeti, enggak ada pajak nanti dihapus sama Nabi Isa. Indonesia enggak ada pajak nanti, aman. Kemudian wa yafidul malu hatta la yaqbalahu ahad, dan harta ini menjadi melimpah ruah banyak sampai enggak ada satupun orang yang menerima zakat. Kenapa? Semuanya menjadi konglomerat, bukan konglomelarat. Konglomerat kaya semuanya. Jadi orang mau bayar zakat bingung, ini dikasihkan siapa zakatnya? Semuanya enggak nerima. Ini zakat atas saya, enggak, saya enggak mau. Saya udah cukup. Satu lagi, ini zakat saya, enggak, saya enggak mau, cukup. Hatta takuna sajdatul wahidah khairan minad dunya wa ma fiha. Karena semakin banyak dan semakin berkah sampai seseorang tidak ada yang menerima harta itu lagi. Sehingga di saat itu orang udah enggak butuh lagi dengan harta. Harta udah terlampau banyak. As-sajdatul wahidah, satu sujud saja, khairan minad dunya wa ma fiha, itu jauh lebih mereka sukai, jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Karena udah enggak butuh dengan harta. Saking banyaknya harta di zaman Nabi Isa alaihi salam. Tsumma yaqulu Abu Hurairah, iqra'u ma syi'tum wa inna min ahlil kitabi illa la yu'minunna bihi qabla mautih, dan seterusnya. Itu 7 Nabi Isa diturunkan. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi Isa ini diturunkan untuk membunuh Dajjal. Dan beliau akan tinggal di bumi selama 40 hari. 40 hari beliau tinggal, tepat 40 hari Allah wafatkan beliau dan dimakamkan oleh kaum muslimin. Tatkala beliau turun, Nabi Isa menggunakan syariat beliau atau syariat Nabi Muhammad? Itu pertanyaannya. Syariat siapa? Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, jangankan Nabi Isa, Nabi Musa pun kalau seandainya hidup di zamanku ini, zaman umatku ini, maka ma wasi'ahu, tidak ada kelonggaran bagi dia kecuali untuk mengikuti syariat. Enggak boleh pakai syariat dia, harus pakai syariatku, kata Nabi yang mulia SAW. Ini keistimewaan umat ini. Bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqq dhahirina ila yaumil qiyamah. Qala fayanzilu Isa ibn Maryam fayaqul amiruhum ta'al salli lana. Ada salah satu pimpinan kaum muslimin begitu ngomong kepada Isa, wahai Isa, ayo kamu sholat imami kita. Apa kata Nabi Isa?
enggak. Saya enggak bisa. Kenapa? Inna ba'dakum ala ba'dhin umara takrimatallahi hadhil ummah. Sesungguhnya sebagian kalian terus sebagian yang lain ada pemimpin-pemimpinnya. Kalian punya pemimpin dan saya enggak mau memimpin sholat. Biarlah yang memimpin sholat itu pemimpin kalian. Ya, takrimatallahi hadhil ummah. Ini adalah bentuk pemuliaan Allah terhadap umat ini. Ya, penghormatan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, suruh jadi imam enggak? Saya ini orang biasa. Saya ini pengikut Nabi Muhammad SAW. Karena saya turun di zamannya, ya di zaman umatnya Nabi Muhammad SAW, maka saya harus ikut syariatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, akidah selanjutnya sudah saya sebutkan tadi. Ya, Nabi Isa itu akan mati dan disolatkan oleh kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam. Barangkali ini bisa kita kaji pada kesempatan kita kali ini. Kurang lebihnya ana mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Tanya Ustaz. Fadhol. Di Sains kan ada Homo erectus, ada Netherlands, ada Homo sapiens. Nah itu sebenarnya itu Allah sudah membuat makhluk lain atau bagaimana Ustaz? Soalnya kan jutaan tahun yang lalu kerangkanya juga mirip manusia kayak gitu. Pithecanthropus erectus. Nah, di antaranya ya. Taib. Ini masalah penting. Ini kembalinya kepada teori Darwin, bahwasanya manusia itu dari kera, ya kan? Sehingga muncul macam-macam dengan memunculkan bukti yang macam-macam. Akhi, ana katakan Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi al-alaq ya. Alaq apa tin? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Sebaik-baik bentuk. Ya. Maka ketika Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, saya tanya, ketika kita diserupakan dengan kera, marah tidak? Marah tidak? Marah. Kenapa? Kera begitu, kita begini. Ya, maka katakan manusia dari zaman dahulu yang seperti itu diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik bentuk. Maka bagi barang siapa yang mengatakan manusia itu berasal dari kera, katakan pada dia, kamu saja yang kera, saya bukan. Saya keturunan manusia, kamu keturunan kera. Jelas ya? Karena ini menyelisihi perintah menyelisihi firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian adapun dengan bukti-bukti yang ada itu, ya, maka anak katakan, akhi, keautentikan bukti itu juga dipertanyakan. Ya, terkadang manusia itu ya mengada-ngada. Ya, mengada-ngada. Kalaulah ada bukti aslinya, ya, itu kan mereka kan merangkai-rangkai, jadi kurang lebih nanti mukanya kayak gini, kan gitu, ya, kurang lebih mukanya kayak gini dengan modelnya kayak gini. Wallahu a'lam. Intinya Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk dan manusia itu bukan berasal dari kera, tapi berasal dari siapa? Nabi Adam alaihissalam. Memang tingginya beda. Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah tingginya berapa? Sittina dhira, 60 dhira itu dari ujung ini sampai ini. Kalau kita katakan ini setengah meter, berarti 60 itu 30 meter tinggi. Itu Nabi Adam alaihissalam. Ya, tinggi. Ya, nanti manusia ya, semakin pendek. Wallahu a'lam. Yang lain? Itu. Tadi kan Ustaz bilang kalau anak bisa turun itu buat membunuh Dajjal. Kalau anak bisa turun itu ada hubungannya dengan yang itu maju. Karena saya pernah dengar cerita di versi lain kalau anak bisa itu turun juga membunuh yang itu maju juga. Nah, sebenarnya tidak membunuh, yang dibunuh itu Dajjal.
Ya'juj Ma'juj itu makhluk Allah yang jumlahnya sangat banyak. Tidak ada ya danau yang mereka lewati kecuali mereka minum sampai habis. Tanaman dilahap habis semuanya. Manusia rakus, makhluk yang rakus. Ya, dan mereka ada. Pada saatnya nanti mereka akan keluar. Ya, mereka ada di sebuah benteng yang kokoh, nggak bisa keluar. Ya, di Zulkarnain ya, yang buat. Bukan membunuh tapi ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bersama kaum muslimin untuk membinasakan Ya'juj dan Ma'juj ini. Ya, hingga Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka. Setelah mereka binasa lega. Tapi muncul masalah baru karena mereka banyak minum, banyak makan, kotorannya di mana-mana. Akhirnya mereka berdoa kepada Allah agar turunkan hujan. Maka Allah turunkan hujan dan menyapu kotoran, bersih kotoran mereka. Wallahu taala alam. Kapan bakar-bakar ini? Baik. Cukup ya? Setunggal lagi. Satu lagi. Apa yang kita pelajari bagaimana kita muslim terhadap Nabi Isa. Yang kita pelajari juga bahwa akidah sangat penting. Akidah adalah sumber kebahagiaan. Akidah adalah syarat terimanya ibadah. Terus bagaimana Ustaz hukumnya bagi saudara-saudara kita yang pada kemarin Natalan itu kan banyak saudara itu seiman pada memberi selamat seperti saudara kita yang Nasrani. Bagaimana hukumnya saudara kita yang memberi selamat ucapan itu berasa berarti kan ikut mengakui. Ya. Bagaimana kalau ya mengatakan ucapan atau mengucapkan ucapan selamat Natal? Ya, mengucapkan ucapan selamat Natal. Anda katakan mengucapkan selamat Natal ini jelas tidak diperbolehkan di dalam syariat. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Ya, ayat ini turun berkenaan dengan tawaran yang diberikan kepada Nabi pada zaman dahulu. Ya, ada orang-orang utusan dari orang-orang kafir datang kepada Nabi ngasih tawaran. Gimana nih kalau engkau wahai Muhammad, udahlah kita gak usah berselisih, kita damai aja. Engkau menyembah Tuhan kami selama 1 tahun, nanti kita akan menyembah Tuhanmu selama 1 tahun juga, gantian. Ya, Rasul diam. Ya, kenapa? Menunggu wahyu. Kalau kita diberitahu seperti itu, oh ya ini damai yang bagus ini, mungkin gitu. Ya, sama-sama nyembah gitu. Tapi justru nanti nggak ada garis pemisahnya. Akhirnya campur aduk. Akhirnya turun ayat itu. Kembali pada pertanyaan tadi, bagaimana hukum orang yang mengucapkan selamat Natal? Hukum secara umum mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang Nasrani ini termasuk bentuk kekufuran. Bentuk kekufuran. Tidak diperbolehkan. Karena al-wal ini ada kaitannya dengan akidah atau prinsip al-wala wal bara. Al-wala itu berloyalitas, bercinta kasih. Kepada siapa? Kepada muslim. Bara memisahkan diri, enggak mau ikut campur, enggak ikut-ikutan, ya, berlepas diri. Bara, maka bara ini kepada orang-orang kafir. Harusnya mereka kita jauhi. Jangan kita dekati ya dengan mengucapkan selamat Natal atau yang lainnya. Maka kalau itu terjadi maka ini termasuk bentuk kekufuran dan orang yang telah melakukan itu diminta untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak kita kafirkan. Perbuatannya termasuk bentuk kekufuran. Ya, tapi tidak kita kafirkan. Kenapa? Karena mengkafirkan ini tidak gampang. Sebab kalau sampai salah akan balik kepada diri kita. Ya. Karena untuk mengkafirkan ini harus terpenuhi syarat-syaratnya. Dan harus intifaul mawani, tidak ada penghalang-penghalangnya. Dan umumnya orang
itu terkadang mengucapkan selamat Natal karena ada penghalangnya bagi dirinya. Apa itu al-jahlu? Dia belum paham hukum seputar itu. Ya, makanya itu pentingnya ilmu. Kita harus mempelajari ilmu dengan sebaik-baiknya. Dan kita yang sudah tahu maka jangan pernah mengucapkan selamat Natal, apalagi selamat tahun baru. Sebagian ada yang bilang gini, nggak apa-apa, apalah susahnya, cuman bilang selamat Natal. Toh ini kan hanya ucapan. Gimana cara kembalikannya? Tahu nggak? Bilang balik. Sama aja. Saya juga ya cuman ucapan. Mereka saya suruh bilang asyhadu alla ilaha illallah, kan cuman ucapan juga. Mereka nggak mau. Paham nggak? Jadi jangan dianggap ini kan hanya sebuah ucapan. Ya, ini harus digarisbawahi. Jangan pernah ya meremehkan. Kan ini hanya sebuah ucapan. Buktinya mereka ngucapin syahadat juga gak mau. Ya ketika mereka mengatakan, wah kami gak bisa ngucapin ini, kita kembalikan juga. Saya juga gak bisa ngucapin selamat Natal kepadamu. Intinya lakum dinukum waliyadin. Sebagian orang berdalih dengan toleransi. Ya, tapi ini namanya toleransi yang kebablasan. Pelajari dulu masalah toleransi dalam syariat agar tidak melampaui batas. Ya, toleransi yang benar itu adalah bagimu agamamu, bagiku agamaku, ini toleransi. Saya nggak ganggu kamu, silakan kamu mau ya merayakan hari Natalmu dan saya tidak ikut campur. Dan kamu juga jangan ikut campur dalam ya urusanku. Wallahu taala alam. Jelas ya? Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.